Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di kalangan teman-teman salafi pun ada yang menyebut syair dengan nyanyian, dengan musik. Coba buka deh Ustadz Yahya Badrul Salam itu ya. Itu punya kajian. Bahkan dia nulis status tanggal 3 September 2018. Itu ada statusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini teman-teman saya melanjutkan tentang wah ini ya. Jadi saya kira saya itu sudah membuat sesi terakhir. Ternyata wah mengutip Ustadz Badrul Salam. Hanya saja kutipannya itu ditambah-tambahi ya. Jadi itu yang salah, menambah perkataannya Ustadz Badrul Salam. Ya, di kalangan teman-teman salafi pun ada yang menyebut syair dengan nyanyian, dengan musik. Coba buka deh Ustadz Yahya Badrul Salam itu ya. Kalau senandung memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama. Dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Kata pertama yang perlu kita catat adalah gina. Kalau saya cek translasinya, gina itu adalah nyanyian ocehan. Syarat yang pertama, syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua, tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering. Karena adanya hadis Nabi SAW sabda, la'an yumla'a, ya, batnu ahadikum qayhan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada aja klip ini saya teruskan, tidak saya potong untuk membuktikan apakah benar Ustadz Badrul Salam mengucapkan syair dan musik. Ternyata tidak, hanya mengucapkan syair. Lalu pesannya kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada zikir, kepada ilmu. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qur'annya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian, gak bakalan ketemu. Orang yang cinta nyanyian gak bakalan cinta Al-Qur'an, dan orang yang cinta Al-Qur'an gak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan ya Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Ya. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadits, ucapan-ucapan tak berguna, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Qur'an. Penuhi dengan zikir pada Allah. Penuhi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penuhi ikhwatul Islam. Alhamdulillah telah kita dengarkan penjelasan hadis ya tentang nyanyian, dan juga surat Luqman ayat ke-6 tentang nyanyian juga lawal hadis itu. Namun dua hadis tersebut lebih kepada aspek hukum terhadap nyanyian, nasyid atau bersyair ya, atau kata-kata yang sia-sia lainnya ya. Yang mana dari itu semua itu lebih baik Al-Quran daripada nyanyi, lebih baik Al-Quran. Coba sebutkan, ada nggak misalnya surat musik dalam Quran? Sampai ujung dunia pun dicari, Anda nggak akan temukan itu terjemahan. Tapi kalau Anda ingin carinya dalam bahasa Arab, bahasa Qurannya ditemukanlah asy-syu'ara. Anda nggak tanya surat musiknya Ustadz, yang kita tanya itu apakah benar kalau diterjemahkan sebagai pemusik, kan itu dia permasalahannya. Anda beda pendapat ya nggak apa-apa, saya pun menghargai Anda. Tapi ketika Anda mencela dan menjatuhkan itu problem. Masalahnya di sini adalah beda pendapatnya dengan jumhur ulama. Di sini tidak ada yang mencela, tapi menasihati. Kembalilah ke jumhur ulama, pendapatnya ulama tafsir gitu loh. Itu poinnya. Gitu kan? Saya punya dalil, Anda punya dalil, kita punya latar belakang, kita belajar. Beda pendapat biasa saja. Tapi ketika mencela, menuduh, maka ini konsekuensi yang tadi. Bahasa ini yang jelek ya. Anda punya dalil, saya punya dalil. Kata-kata ini sering digunakan oleh ahlul bid'ah. Kita pertanyakan adalah apakah dalilnya itu sahih. Kalau Anda menggunakan akal, itu namanya bukan dalil tapi dalih.
Jadi buat teman-teman yang bilangnya menggunakan Anda punya dalil, kita juga punya dalil. Dalilnya sahih apa enggak? Bagaimana kita menimbang dalil tersebut? Dalil siapa yang paling benar? Bagaimana kita menyandarkan kebenaran dalil tersebut? Yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Coba lihat di An-Nisa 59. Kalau kita ada masalah, maka kembalikanlah ke Al-Quran dan Sunnah. Kan begitu perintah Allah. Wakil satu-satunya dari Indonesia. Itu untuk nanti September kami ada conference. Dan itu nanti undangannya seizin raja untuk datang ke sana. Jadi kalau saya ahli bid'ah kan nggak mungkin diundang gitu kan. Nah, ini adalah sebuah pembelaan diri ya. Dia menyatakan dia bukan ahli bid'ah. Apakah konferensi itu ada testingnya? Asesmennya menilai apakah orang itu menggunakan amalan mana, mazhabnya apa, bagaimana akidahnya, apakah dinilai. Jadi untuk menentukan bid'ah atau tidaknya itu kita harus menilai amalannya, menilai akidahnya, menilai juga pemahamannya, apakah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dan Raja Wahabi itu nggak pernah melarang orang haji. Orang-orang haji itu dengan akidahnya yang macam-macam, dengan amalannya yang macam-macam, dengan bid'ahnya yang macam-macam. Orang Indonesia misalnya yang banyak bid'ahnya yang seperti kita ketahui, itu nggak ditanyain waktu mereka berhaji. Jadi yang kesana itu nggak ada syaratnya Anda harus tidak bid'ah, itu nggak ada. Ya. Nah, tapi poinnya adalah saya tuh sedang itu aja, dapatkan itu, nyiapkan, bikin risalah, kemudian bikin ini. Dan ini akhir bulan kami yang di Malaysia, kami akan ke Malaysia. Ya, undangan. Ya. Kalau bicara tentang apakah syair itu musik, syair itu pemusik atau bukan, saya bukan orang pertama. Ya, di kalangan teman-teman salafi pun ada yang menyebut syair dengan nyanyian, dengan musik. Coba buka deh Ustadz Yahya Badrus Salam itu ya. Itu punya kajian. Bahkan dia nulis status tanggal 3 September 2018 itu ada statusnya. Ya, bagi yang masih suka musik, bla bla bla, terus mengutip hadis Al-Bukhari tentang syair diterjemahkan dengan nyanyian. Atau buka deh, ini akun Jakarta Mengaji, buka yang bulan Juli, ya tahun kemarin 2023, ya yang judulnya tulis saja Ustadz Yahya musik para dai yang menghalalkan musik, itu menerangkan tentang itu. Nanti di ujungnya dibahas tentang syair diterjemahkan dengan nyanyian. Bahkan Rasulullah SAW sabda apa? La an yumla'a batnu ahadikum sadidan khairun lahu min an yumla'a syi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi nyanyian. Itu hadis sahih dari Bukhari dan Muslim itu. Ya, syair itu disebut nyanyian, bagian dari musik. Tentang mengharamkan hukum musik, dalil yang dipakai syair diterjemahkan dengan nyanyian, bagian dari musik. Jadi bukan saya, jauh-jauh hari juga sudah ada yang bilang. Gitu ya. Nah, jadi itu bukan. Saya masih mendengarkan musik, Ustadz, dan agak susah untuk meninggalkan musik. Mohon penjelasannya kenapa sih musik itu haram? Bukankah banyak dai-dai syiar menggunakan musik dan lagu, Ustadz? Tentunya Ibu, dalil kita bukan dai. Dalil kita Al-Quran dan hadis. Adapun dalam hadis, telah banyak hadis menunjukkan akan haramnya musik. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda dari Bukhari dan Sahihnya, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal arak, zina, sutra dan alat-alat musik. Lihat, Rasulullah mengatakan akan ada dari umatku menganggap halal ini semua. Hadisnya saya dalam riwayat Bukhari, Ibu sekalian. Saya pun masuk. Bagaimana dari Rasulullah? Kalau tidak Rasulullah. Nanti datang ini datang. Dia berkata dengan orang juga haknya dan buahnya. Lalu datang dari Rasulullah. Rasulullah berkata gimana. Ibnu Hajar Al-Haytami dari ulama mazhab Syafi'i berkata, ajma'al ulama, para ulama seluruhnya sepakat akan haramnya musik. Siapa yang mengatakan bahwa musik masih diperselisihkan, kata beliau apa? Sungguh ia telah bodoh dan mengikuti hawa nafsu. Karena sebetulnya betul kalau kita perhatikan, ya, seluruh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in semua sepakat akan haramnya apa? Musik. Yang menghalalkan itu hanya Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm ini muncul setelah terjadinya ijma, sehingga pendapat Ibnu Hazm ini bertabrakan dengan ijma. Dan setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma itu tertolak, Ibu sekalian. Makanya kita jangan melihat siapa yang mengamalkan, tapi lihat dalilnya yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Emang Bu ya, kalau Ibu terbiasa musik-musik, pas mendengar musik haram, Ibu merasa heran, sepi amat dunia tanpa musik. Tapi kalau kita terbiasa baca Quran, menikmati Al-Quran, lewat tuh musik, Bu. Kita akan lebih menikmati Al-Quran daripada mendengarkan apa? Musik. Makanya Al-Quran itu lebih indah di hati sebetulnya kalau kita mau apa? Mentadaburinya, mempelajarinya, membiasakannya. Bahkan Ibnu Qayyim berkata apa, Bu? Tidak akan bertemu dua cinta dalam hati seorang hamba. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Orang yang sangat cinta nyanyian, dia tidak akan cinta Al-Quran. Walaupun mulutnya berkata saya cinta, tapi hatinya tidak akan seperti itu. Sekarang Ibu mau pilih mana, cinta yang nyanyian apa Al-Quran? Nggak bakalan ketemu, Bu. Kalau Ibu berkata saya pengen cinta dua-duanya, nggak mungkin. Ibu harus salah satunya nih, ya.
Bahkan Rasulullah SAW sabda apa? La an yumla'a batnu ahadikum sadidan khairun lahu min an yumla'a syi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi nyanyian. Itu hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, Ibu. Ya. Pernah suatu ketika, Ibu, Rasulullah SAW sedang berjalan dengan sahabat, dan hadisnya sahih juga dari Bukhari dan Muslim. Rupanya Rasulullah mendengar ada orang yang sedang nyanyi. Apa kata Rasulullah SAW? Khudu, tangkap dia. Fa innahu syaitan, karena dia setan. Lalu Rasulullah bersabda yang sebutkan saya tadi hadisnya. Lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah daripada dipenuhi dengan apa? Nyanyian. Lebih baik mana, Bu? Dipenuhinya dada kita dengan Al-Quran atau dengan nyanyi? Ya, tentu dengan Al-Quran. Allah mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas. Kata para ulama artinya cahaya iman ketika dimasukkan Al-Quran, hati yang beriman kepada Allah, ketika ia dimasukkan padanya Al-Quran, maka bertemulah dua cahaya. Cahaya iman dan cahaya Al-Quran, maka bertambahlah cahaya di atas cahaya itu, ibu-ibu sekalian. Tapi coba kalau dada ibu ya penuhnya nyanyian, ya nggak ada manfaatnya juga. Maka dari itulah ibu, ya kita berusahalah semaksimal mungkin untuk menjadi para pencinta Al-Quran. Coba saya terangkan hukum, saya jelaskan sikap saya kenapa saya salah. Kan jadi masalah. Setelah dijawab itu pindah lagi kepada persoalan lain. Kan? Oh ini nggak bisa bedakan musik dengan syair, lalu saya jelaskan lagi. Dan bukan cuma saya yang jelaskan demikian. Orang yang tahu, ini ada Kiai Haji Saiful Islam Mubarak. Beliau itu S1-nya Al-Azhar. Di jurusan bahasa Arab. S2, S3-nya ahli Quran di tafsir Quran. Dari Sunan Gunung Jati. Menjelaskan juga tentang itu. Dan sama persis dengan saya penjelasannya karena background kami sama. Ngajinya sama. Tidak ada perbedaan di situ setelah saya. Oke, ini catatan untuk kita. Artinya sekolahan yang sama, background yang sama dari Al-Azhar dan Libya. Ternyata menerjemahkan asy'ara itu adalah pemusik. Apakah ini berarti pemahaman orang Al-Azhar Mesir dengan orang di Mekah Madinah berbeda tentang asy'ara, tentang musik, tentang syair? Apakah berbeda? Itu ya, itu pertanyaan besar. Nah, syair itu disebut syair, itu syaratnya 5. Yang pertama itu zatu afkar, ada ide, ada renungan, ada rasa. Yang kedua ada uslub, ada gaya bahasa. Ketiga fasohah, ada kefasihan. Nah, keempat ada khayal, imajinasi. Yang kelima itu yang kita sebut musik, ada notasi iqa namanya dulu itu, ada 16. Ya, notasinya balokotnya ada 16 disebut dengan bahar. Ada tawilun lahudun al-buhuri fadailu fa'ulun mafailu. Ya, kalau disebut di sini bahwa ini asalnya dari Bahrul Madid, dikatakan ini Bahrul Madid talal badru alaina. Mufa'alatun fa'ilatun. Nggak ada wazan seperti itu. Di 16 Bahrul Buhur Syi'riyah. Jelas ya? Dan Bahrul Madid bukan seperti itu wazannya. Wazan dasar yang digunakan di Bahrul Madid itu fa'ilun fa'ilatun. Itu wazannya. Yang dipakai di Bahrul Madid. Jelas ya? Nah, kita bicara syair ya. Ya kalau timbangan ilmu namanya ilmu, ya banyak penuntut ilmu juga banyak yang bicara dan tahu syair-syair begitu. Baik. Berikutnya. Dari hal yang ingin saya kaji mendalam juga di sini. Sebelum kita masuk ke dalam alasan utamanya ya, kenapa dia namakan syuara sebagai suara pemusik, syair sebagai pemusik. Iya. Sebelum kita masuk ke situ masih ada satu poin lagi. Di ulumul Quran itu ada namanya ilmu tentang nama-nama surah. Jadi nama surah itu ada ilmunya. Nama surah itu ada ilmunya. Kenapa dinamakan surah Asy-Syu'ara? Apakah itu bersumber dari Nabi SAW? Atau bersumber dari sahabat, atau bersumber dari para ulama yang datang setelahnya? Hubungan penerimaan dengan surah itu apa? Itu ada ilmunya. Dan pembahasan itu enggak cocok di pembahasan. Baik, jadi ini namanya melampaui batas ya di pembahasan tentang ilmu nama-nama surah. Dan di nama-nama surah ini enggak ada dari para ulama yang menafsirkan Asy-Syu'ara jamak dari syair. Syair itu harus ada 5 rukunnya di dalamnya. Salah satunya dia harus ada iqa, ada musiknya. Iya. Itu nggak ada yang menyebut. Ya kalau ada, dinamakan, dibawakan. Nah, itu baru namanya pembahasan atau nakal musaddaq. Baru ilmu namanya. Kalau tidak, dia golongan yang ketiga. Hadayanun muzawwaq. Igauan yang nggak bisa dikontrol. Nggak tahu dia mengigo dari mana. Itu bahasa Ibnu Taimiyah ya, bukan bahasa saya. Kenapa menghubungkan antara surah Syu'ara dan surah Luqman? Dia cerita dari sudut sebab nusul. Saya dengarkan. Luqman itu kisahnya begini dan begini. Akhirnya berakhir di kisah Syu'ara begini dan begini. Itu kan dihubungkan. Itu namanya kalau ilmu Al-Quran, namanya ilmu asbabun nuzul. Ilmu apa? Asbabun nuzul. Saya buka-buka riwayat asbabun nuzul. Memang ada asbabun nuzul. Walaupun ceritanya lemah ya. Karena hadits sahih di asbabun nuzul tidak ada di situ.
Saya tahu tentang sebab turunnya. Jelas ya? Tapi saya coba lihat di buku-buku. Saya nggak ketemu dari mana dapat cerita tersebut. Ini sudah keluar lagi dari jalur pembahasan apa? Ilmu yang lainnya. Salah satu ilmu namanya ilmu asbabun nuzul. Baik. Berikutnya, inti permasalahannya. Apakah benar syair itu harus ada musiknya? Iya. Katanya ada 5 rukun di dalamnya, ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Yang pertama afkar, ide, renungan, pikiran. Terus yang kedua uslub, gaya, bahasa. Kemudian yang ketiga al-fasaha, kefasihan. Yang kemudian yang keempat al-khayal, imajinasi. Kemudian yang kelima dia sebut iqa, musik, iqa, irama, notasi. Dikumpul semua ya. Baik, pertanyaannya dari mana dia dapat ini? Dari mana dia dapat? Kan harusnya disebutkan buku yang mana. Oh dia bawa 2 buku itu tadi. Itu 2 buku itu tidak ada penyebutan, tidak dari dekat, tidak dari kecil, syarat-syarat syair. Dan tidak pernah 2 buku itu menyebut bahwa syair itu musik. Tidak pernah. Hampir saya bolak-balik 2 buku itu. Barangkali saya ada yang luput. 2 kali saya bolak-balik. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fa haumali. Ya, kalau diiringi musik, musiknya disebut dengan ma'azif, alat-alatnya, alat-alat iramanya. Kalau pakai alat, ya, yang kita sebut sekarang dengan alat musik itu alatnya. Bedakan alat dengan musiknya, beda. Kalau pakai alat itu disebut alatnya ma'azif. Kalau orang nyanyi pakai alat disebut azif. Kalau tanpa alat disebut dengan, kalau ada notasi 16 disebut syair. Kalau nggak pakai notasi bebas disebut ghina. Kalau untuk hewan disebut hida. Kalau bikin konser, festival diperdengarkan disebut sama. Itulah 5 kata. Jadi nggak ada kata musik. Adanya hida, yang kedua ghina, yang ketiga syair, yang keempat azif, yang kelima adalah sama. 5 kata ini yang diterjemahkan sekarang kepada terjemah musik. Jadi kalau Anda ngaji kitab, Anda nggak akan temukan kitab ulama dulu menyebut musik itu nggak ada. Yang ada itu ghina, yang ada itu syair. Makanya di Al-Bukhari disebutkan Nabi SAW mengatakan, la'amla'anna, lebih bagus seseorang itu memakan atau meminum nanah dibandingkan memenuhi perutnya dengan syair. Diterjemahkannya dengan musik, dengan nyanyian. Oke, jadi saya tuh penasaran dengan syair. Syair ini syair yang syair apa syair bahasa Arab ya. Lalu saya mencoba mencari tulisan Arabnya syair itu dan ketemu ini ya. Oke, ini saya masukin ke kamus Almani itu ya. Dan hasilnya itu saya menemukan bahwa arti syair ini adalah ayo jeng jeng jeng. Oke, ada ya padanannya syair. Hasilnya adalah, nah ketemunya adalah penyair, bukan penyanyi, bukan musik juga. Ini syair ya, tentang syair, tentang puisi. Gitu ya, tuh syair. Teman-teman cobalah dibuka Almania itu sendiri ya. Itu ada 3 halaman ya, yang bisa dibuka. 3-tiganya saya cek untuk memastikan. Dan ternyata kata musik not found 404 not found ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan nih sebentar. Dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi nyanyian. Itu hadis sahih dari Bukhari dan Muslim itu. Nah, jadi kalau Anda katakan cari surat pemusik sampai zaman Nabi, yang akan ditemukan. Karena orang dulu nggak kenal namanya musik. Kalau syu'ara kenal. Kita nggak tanya surat musiknya Ustadz. Yang kita tanya itu apakah benar kalau diterjemahkan sebagai pemusik. Kan itu dia permasalahannya. Syu'ara itu jamak dari syair. Syair itu yang memiliki syair, yang pakar di bidang syair. Syair itu jenis musik nomor 3, tingkat paling tinggi. Karena yang bisa syair harus bisa 16 notasi. Kalau nggak bisa itu nggak bisa masuk kategori syair. Orang jadi disebut syair. Nah syair ini bahasa Arab, bukan bahasa penyair bahasa Indonesia. Kalau penyair orang Indonesia ya bahasa Indonesia itu yang bisa sajak. Ya karyanya untuk sajak, yang iramanya rima. Menafsirkan syu'ara jamak dari syair. Syair itu harus ada 5 rukunnya di dalamnya. Salah satunya dia harus ada iqa, ada musiknya. Iya. Itu nggak ada yang menyebut. Jadi kalau ada dinamakan, dibawakan. Nah, itu baru namanya pembahasan atau nakal musaddaq. Baru ilmu namanya. Kalau tidak, dia golongan yang ketiga. Hadayanun muzawwaq. Jadi kesimpulan menurut saya, orang yang belajar di Mesir, di Libya, itu akan berbeda pemahamannya dengan orang yang belajar di UIM, di Arab Saudi dan di Madinah. Ya enggak?
Contohnya seperti yang terjadi saat ini, beda pemahaman. Oke, barakallahu fiik. Selamat memilih